Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Kemudian al-matlabu tsalitsu bagiannya ke asy-syafa'atu, syafaat. Awalan mafhumus syafa'ati lughatan. Pertama, definisi syafaat secara bahasa. Yuqalu syafa'a syai'u ay dhamma mithlahu ilaihi. Kalau ada orang Arab mengatakan syafa'a syai'u, maka artinya dhamma mithlahu ilaihi, dia menggabungkan yang semisal dia kepada dirinya. Faja'ala al-witra syafa'an, maka dia menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Syafa' terkadang artinya genap. Ini dinukil dari kitab Al-Qamus Al-Muhit. Demikian juga An-Nihayah fi Gharibil Hadits dan juga Al-Mu'jam Al-Wasit. Ini adalah kitab-kitab yang berisi tentang definisi kata-kata, definisi-definisi dalam bahasa Arab, kitab-kitab kamus. Maka syafaat artinya secara bahasa menggabungkan sesuatu yang lain kepada dirinya. Ya, syafaat juga bisa artinya genap, menggenapkan. Wastilahan, secara istilah, atawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Syafaat secara istilah artinya atawassut, menjadi perantara, lil ghairi, bagi orang lain, untuk mendapatkan suatu manfaat atau untuk mencegah satu bahaya, satu mudarrah. Ya. Syafaat artinya menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan satu manfaat atau mencegah satu bahaya. Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, semisal ada seseorang yang menjadi karyawan di sebuah pabrik, sebuah perusahaan, kemudian ada temannya yang ingin mencari kerja, ya, maka orang yang sudah kerja di perusahaan ini merekomendasikan temannya tersebut kepada atasannya. Ya, bos, ini ada teman saya mau cari kerja dan dia orang yang bagus, profesional, bisa diandalkan. Saya sarankan untuk diterima. Maka dia memberikan syafaat kepada temannya tersebut, karena dia menjadi perantara bagi temannya tersebut agar temannya mendapatkan kebaikan, yaitu pekerjaan. Ini syafaat, ya, secara istilah. Ya, maka syafaat ini sebetulnya luas, ya. Syafaat ada dalam perkara-perkara duniawi, ya, ada dalam perkara agama juga. Namun syafaat yang kita bahas di sini adalah syafaat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat atau mendapatkan mudarrah. Minal hikmatil qawliyati fi da'watin man yata'allaqu bi ghairillahi ta'ala wa yatlubu syafa'ata anhu ayubayyina lahu anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu. Di antara perkataannya hikmah ketika berdakwah kepada orang yang suka meminta syafaat kepada selain Allah, yang suka menggantungkan diri kepada selain Allah dan suka meminta syafaat kepada selain Allah, di antara perkataannya hikmah bagi dia adalah ayubayyina lahu, menjelaskan kepada dia bahwasanya syafaat itu milkun lillahi wahdahu, adalah milik Allah semata. Ya. Ini tips dakwah dari beliau untuk mendakwahkan orang yang suka minta syafaat kepada kuburan, suka minta syafaat kepada wali, minta syafaat kepada Rasulullah, minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada penghuni kubur. Ya, ini semuanya perbuatan kesyirikan. Nah, cara mendakwahkannya dengan hikmah adalah dengan menjelaskan bahwasanya semua syafaat itu milik Allah semata. Allah Ta'ala firman, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, milik Allah lah semua syafaat. Ya, jami'an, semuanya syafaat milik Allah.
Lahul mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah semua kerajaan di langit dan di bumi. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Ya, maka ini poin penting yang perlu kita sampaikan kepada orang yang berbuat kesyirikan dalam masalah syafaat. Hendaknya kita jelaskan bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya tanpa kecuali. Kalau syafaat itu milik Allah, maka mintanya kepada siapa? Tentu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah semampumu.